Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita hari ini masuk di pesantren Ramadan ya, Sanram yang disingkatnya ya. Hari ini kita akan mengaji atau belajar ngaji bersama Cikgu Zainal Abidin ya. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang tajwid ya. Karena membaca Quran itu dianjurkan harus menggunakan tajwid. Kalau tidak menggunakan tajwid nanti bacaannya jadi berubah kemana-mana. Tidak boleh ya, hukumnya dosa ya. Karena hukum yang awal, hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap orang ya. Langsung saja ya, Ustadz akan menjelaskan tentang hukumnya nun mati atau tanwin. Ayo, siapa yang tahu nun mati atau tanwin? Nah, nun mati atau tanwin itu seperti ini. Nun mati atau tanwin. Tanwin bisa menggunakan fathah tain, bisa kasroh tain, dan bisa domah tain ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Ayo, ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu ada 28. Jangan sampai salah ya teman-teman. Ntar dibilangnya huruf hijaiyah ada 30. Salah ya. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28 ya. Berjumpa dengan 28, bertemu dengan huruf hijaiyah 28, maka hukum bacaannya ada 5. Nih, Ustadz tulis di sini ada 5. Ya, jangan sampai salah ya. 5. Langsung saja Ustadz sebutkan satu per satu. Ustadz akan jelaskan satu per satu. Yang pertama adalah bacaan idhar ya. Idhar itu artinya jelas. Ingat ya. Kalau nanti ketemu bacaan idhar berarti artinya adalah jelas. Cara bacanya harus jelas. Hurufnya ada 6. Ustaz tulis di sini. Yaitu hamzah atau alif, ha, kho, ain, dan goin. 6-6-nya ini adalah huruf bacaan idhar. Nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran 6 huruf ini, maka harus dibaca jelas karena bacaannya adalah idhar. Ustadz kasih contoh ya. Ustadz kasih contoh yang nun mati terlebih dahulu. Nun mati bertemu alif ya. Alif atau hamzah sama saja ya di sini. Nun mati atau bertemu dengan alif atau hamzah itu harus dibaca idhar. Cara bacanya harus jelas. Ustadz contohin. Man amana. Man amana. Tidak boleh diputus. Man mana tidak boleh ya, harus disambung langsung dengan huruf setelahnya. Man mana ya. Terus yang kedua adalah tanwin ya. Ustaz kasih contoh tanwin 1. Domah tain saja ya. Ghafurun halim. Ghafurun halim ya. Itu cara bacanya adalah jelas. Yang kedua adalah idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu artinya adalah memasukkan dengan mendengung. Bi gunnah itu artinya mendengung ya. Hurufnya ada 4. Yang pertama adalah ya, nun, mim, dan waw. Bisa disingkat menjadi yanmu biar gampang dihafalkan ya. Ustadz kasih contoh ya, yang nun mati terlebih dahulu. Nun mati bertemu dengan huruf ya ya. Mayyakulu ya, dibacanya harus mendengung yang lama. Mayyakulu. Yang kedua adalah tanwin ya. Ustaz kasih contoh tanwin 1 saja, yaitu fathatain bertemu dengan huruf mim ya. Rahmatam minna ya, itu cara membacanya mendengung yang lama. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah itu kebalikan dari idgham bi gunnah.
Kalau idgham bigunah tadi mendengung, berarti idgham bila guna itu tanpa dengung. Jadi harus dimasukkan ke huruf setelahnya ya cara bacanya. Hurufnya ada dua. Yang pertama adalah lam dan yang kedua adalah ro ya. Ini Ustaz kasih contoh yang non mati. Milladunhu ya, non mati bertemu dengan huruf lam ya. Cara bacanya harus dimasukkan langsung ke huruf setelahnya. Terus Ustadz kasih contoh yang tanwin ya. Ustadz ambil yang fathatain bertemu dengan huruf lam. Contohnya nafilatalak. Nafilatalak. Jadi langsung, bukan mendengung ya, dibaca langsung. Dan yang nomor 4 adalah iklab ya. Iklab itu cara bacanya harus mendengung. Hurufnya satu yaitu ba ya. Contohnya non mati, Ustaz kasih contoh. Mim ba'di. Nah, itu cara bacanya harus mendengung seperti idgham bigunah ya. Tapi ba-nya di sini seolah-olah tidak dibaca karena di sini menyimpan huruf mim di atasnya, mim kecil. Seolah-olah mim yang dibaca. Mim ba'di. Terus yang tanwin, Ustaz kasih contoh yang kasrohtain. Zaujim bahij. Ya, kasrotan bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya sama seperti membaca huruf mim, dibaca mendengung. Dan yang terakhir adalah bacaan ikhfa ya. Cara bacanya harus samar ya. Nomor 5 ini baca ikhfa. Cara baca ikhfa adalah samar ya. Hurufnya ada 15. Yang paling banyak hurufnya itu hurufnya ikhfa ya. Di situ disebutkan, Ustaz tulis di sini ta, jim, dal, za, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Semuanya 15-15-nya ini dinamakan hurufnya ikhfa ya. Nanti kalau ketemu huruf ini non mati bertemu tanwin, non mati atau tanwin bertemu huruf ini, maka dinamakan bacaan ikhfa. Nanti pasti ada di dalam Al-Qur'an ya. Ustaz kasih contoh 2 saja, non mati dan tanwin. Di sini Ustadz kasih contoh non mati bertemu dal ya. Mil dahabin. Nah, cara baca ikhfa seperti itu. Samar itu seperti itu ya teman-teman. Mil dahabin ya. Samar itu di antara mendengung dan jelas ya, tidak mendengung dan juga tidak jelas. Jadi di tengah-tengahnya ya. Yang terakhir contohnya adalah tanwin ya, fathatan bertemu dengan huruf short ya, amalan sholihah. Nah, itu cara bacanya ya. 5-5-nya sudah Ustaz jelaskan. Jadi kesimpulannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah banyak yang 28, maka hukum bacaannya ada 5. Yang pertama adalah idhar, idgham bigunah, idgham bila gunah, iklab, dan ikhfa yang terakhir. Bisa dilihat-lihat lagi ya contoh yang Ustaz jelaskan yang tadi di atas ya. Cukup sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.